Marilah kita sama-sama mengucapkan penganjali. Tabe selamat tingalatai, salam sawujud karena mempan. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Idang Sang Widiwasa, Rajin Antara Langit, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pernyataan dan limpah karunia-Mu Tuhan, sehingga pada pagi ini kami bisa berkumpul di ruangan ini melaksanakan proses pembelajaran. Kiranya Tuhan Rajin Antara Langit selalu menyertai kami, berilah kami kecerdasan dan kepintaran agar kami mampu menerima materi ini dengan baik. Ya Tuhan, kami tutup doa ini dengan mengucapkan Pramasanti. Om Santi, 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 Om Sae. Bagaimana hari ini? Kalian semua hadir? Hadir, enggak. Ada satu. Dua orang kan? Ada satu orang nggak hadir, si Doni. Ya. Ya, nggak apa-apa kalau Doni nggak hadir. Sebelum kita masuk ke materi, kalian lebih semangat belajarnya. Marilah kita yel-yel dulu anak-anak. Yo, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Dharma Sastra pada Catur Yuga. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Ada yang masih ingat dengan materi yang kita pelajari minggu lalu? Nuri masih ingat? Ya. Pengertiannya salah satu korban suci yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Iya. Yang pertama pengertian niatnya. Yang kedua bagian-bagian dari pencayatnya. Coba olah bagian-bagian dari pencayatnya. Satu, dewayatnya. Iya. Dua, resiyatnya. Iya. Tiga, fitrayatnya. Empat, manusiayatnya. Dan yang kelima butayatnya. butayatnya. Iya, berarti kalian masih ingat dengan materi yang kita pelajari minggu lalu. Selanjutnya kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Iya. Pengertian Dharma Sastra. Dharma Sastra adalah sastra yang menguraikan tentang hukum atau dharma dalam kehidupan manusia. Segala ketentuan dan aturan yang mengatur kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sosial dalam kehidupan. Dharma Sastra isinya menguraikan tentang sumber-sumber hukum untuk mengatur ketertiban manusia sesuai dengan nilai-nilai dalam Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Itu pengertian dari Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Nah, adapun bagian-bagian Dharma Sastra pada Catur Yuga, ada yang tahu? Ada, Bu. Ada. Bagiannya yaitu zaman Kertayuga, zaman Kertayuga, zaman dua para yuga, dan zaman Kali Yuga. Betul sekali. Zaman Kertayuga, yaitu pada zaman ini tidak ada manusia yang berbuat adharma. Walaupun hanya dengan pikiran, manusia pada zaman ini selalu mematuhi ajaran kebenaran. Sedangkan nilai-nilai Dharma Sastra pada zaman Kertayuga, ada yang tahu? Nilai-nilai Dharma Sastra pada zaman Kertayuga dapat diterapkan pada saat ini, yaitu untuk membentuk sikap mental yang
positif, dan selalu setia terhadap ajaran ajaran Dharma. Dharma. Iya, betul sekali. Yang kedua, zaman Treta Zaman Treta yang menjadi tujuan pada zaman ini adalah janana atau ilmu pengetahuan. Nilai-nilai yang dapat kita terapkan pada zaman Treta Yuga, coba ada yang tahu? Nilai-nilai yang dapat diterapkan adalah menjadi orang yang terpelajar Iya, dengan cara terus giat belajar dan tekun belajar agar pengetahuan tentang sang diri dilandasi dengan ajaran Dharma. iya betul sekali. Dan yang ketiga, yaitu zaman dua para yuga. Zaman dua para yuga yang menjadi tujuan pada zaman ini adalah yajna. Dan karakter manusia yang hidup pada zaman ini adalah melaksanakan kurban yajna. Ibu ada pertanyaan. Coba perhatikan, mengapa Dharma Sastra diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Karena sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sesuai tujuan ajaran agama Hindu. Iya, Sebagai sumber pengetahuan hukum tentang agama Hindu, Ya. tradisi dan etika. etika. Ya, Sebagai pedoman untuk mengadakan hubungan sosial yang dianggap paling baik. iya bagus. Pertanyaan yang kedua, bagaimana penerapan Dharma Sastra dalam kehidupan kalian? Selalu berbuat baik atau kebaikan, Iya. Yang kedua, mematuhi peraturan yang ada di sekitar, iya. menghormati perintah orang tua. Iya, bagus. Bagaimana dengan materi yang Ibu sampaikan tadi? Apakah cukup jelas dan sudah paham kalian? Sudah. Nah, atau kalian ada pertanyaan terkait dengan materi yang Ibu sampaikan tadi? Kalau kalian nggak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan dengan membentuk kelompok. Karena kalian cuma 3 orang, tidak mungkin kita membentuk kelompok. Maka kalian, ini Ibu ada LKPD. LKPD, Ibu bagikan satu-satu, kalian kerjakan. Ya. Dikerjakan tugasnya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Iya. Silakan Juli. Presentasikan hasil yang kamu kerjakan. Soal, coba kalian jelaskan nilai-nilai Dharma Sastra yang dapat diterapkan pada zaman Treta Yuga. Jawaban, menjadi orang yang lebih terpelajar dengan cara terus giat belajar dan tekun belajar agar pengetahuan tentang sang diri dilandasi dengan ajaran Dharma. Dharma. Iya. Bagaimana? Dengan Ola bisa ada jawaban lain selain jawaban Juli? Tidak. Tidak. Tepat jawaban. Oh iya, sudah tepat. Bagus. Yang kedua bisa Apa saja yang penyebab terjadinya kebingungan dalam memahami nilai-nilai dan sastra pada kali yoga. 2. Perubahan zaman yang serta dengan perubahan hidup manusia tidak bisa ditebak dari perilaku baik dari segi moral dan tingkat laku dari manusia itu sendiri. iya bagus. Kita sudah belajar bersama dan sudah melakukan pengamatan hari ini tentang materi yaitu Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Ola menyimpulkan. Kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah Dharma Sastra adalah sastra yang menguraikan tentang hukum Hindu atau Dharma dalam suatu masyarakat
Dharma sastra dibagi ke dalam 4 zaman atau catur yuga, Terta yuga, Dua para yuga, dan Kali yuga. Penerapan Dharma sastra sesuai dengan 3 kerangka dasar agama Hindu: takwa, susila, dan upacara. Upacara. Iya, terima kasih. Ya, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan mengucapkan pramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om